Oke, Shalom, selamat siang untuk kita semua anak-anak. Ya, Bapak izin lepas masker ya, biar lebih kelihatan tampannya. Ya. Oke, pada siang hari ini ya bersyukur sekali kita boleh berkumpul kembali, baik di Teams ataupun yang menyaksikan secara langsung di YouTube. Begitu ya. Bersyukur pernyataan Tuhan masih begitu nyata buat hidup kita hingga pada siang hari ini. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23, yaitu mengenai keutamaan Kristus. Nah, sebelum itu mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, satukan hati, mari kita berdoa. Selamat siang ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berada di tempat kami masing-masing, boleh berkumpul di Teams maupun melihat secara langsung di YouTube untuk memulai chapel kami Tuhan. Berkati agar jaringan ataupun perangkat yang kami gunakan boleh mendukung chapel ini dengan baik, dan juga Tuhan ketika kami mendengarkan ataupun membaca firman-Mu, biarlah hati kami, pikiran kami boleh benar-benar fokus untuk mendengarkan ataupun merenungkan firman. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, pada hari ini mari kita sama-sama kembali ya membuka Alkitab kita dari kitab Kolose pasalnya yang pertama. Ya, anak-anak yang di rumah masing-masing silakan buka Alkitabnya, baik yang di bentuk Alkitab ya, tulisan ataupun yang ada di elektronik di HP. Nah, mari kita buka satu Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Bapak akan bacakan kepada kita semua. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian pembacaan firman. Nah, anak-anak, ketika Bapak membaca perikop ini, ya, satu pertanyaan yang muncul di benak Bapak ialah mengapa Kristus? Mengapa harus Kristus? Coba mari kita lihat kembali atau kita ingat-ingat kembali di chapel sebelumnya. Di situ Paulus menuliskan pertama salam, kemudian ucapan syukur dan doa, kemudian langsung keutamaan Kristus. Nah, hal ini menjadi pertanyaan buat Bapak ya. Kenapa tiba-tiba langsung muncul perikop keutamaan Kristus? Nah, ini menjadi pertanyaan buat Bapak. Nah, ketika Bapak coba cari-cari kenapa sih Paulus tulis langsung keutamaan Kristus, apa kayak yang lain berbuat baiklah, kasih sesama manusia, atau
apa lagi? Perdalam imanmu kepada Tuhan, begitu kenapa harus tiba-tiba keutamaan Kristus? Nah, jawabannya adalah karena pada saat itu jemaat di Kolose itu adalah jemaat yang bisa dikatakan jemaat mula-mula atau gereja abad-abad pertama, gitu, abad pertama. Nah, sehingga sangat gampang sekali tergoyahkan oleh ajaran-ajaran maupun filsafat-filsafat palsu ataupun yang menyesatkan. Nah, pada abad pertama itu di gereja atau jemaat di Kolose begitu, mereka dihantui dalam tanda kutip ya, dihantui atau dipengaruhi oleh ajaran palsu, yaitu ada yang mengatakan bahwa Yesus memang manusia yang tinggi begitu, tetapi dia bukanlah Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu atau Kristus itu adalah manusia tetapi maya, semu, tidak nyata. Karena daging adalah jahat, materi adalah jahat menurut filsafat pada abad pertama di sana. Nah, ada juga satu ajaran atau filsafat yang menjadi pergumulan di sana, yaitu Gnostik. Ajaran atau filsafat Gnostik. Nah, ajaran ini adalah mereka percaya atau mereka meyakini bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi ya, mereka percaya bahwa ataupun meyakini bahwa Allah itu tidak menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena menurut mereka yang mereka percayai bahwa materi itu yang kita bisa pegang, kita sentuh sekarang ini, yang bisa kita rasakan, itu jahat. Nah, mereka percayanya seperti itu. Nah, ajaran-ajaran palsu, contoh-contoh seperti yang Bapak sampaikan tadi, nah itu ingin ditentang oleh Paulus. Paulus ingin supaya jemaat di Kolose jangan sampai terpengaruh atau iman mereka kepada Kristus itu digoyahkan hanya karena ajaran-ajaran tadi. Nah, makanya Paulus langsung menunjukkan keutamaan Kristus. Nih, kenapa kalian harus percaya kepada Kristus? Ini dia jawabannya. Dari ayat 15 sampai ayat ke-23. Seperti itu. Nah, selain daripada itu, ya, Paulus juga mencoba mengingatkan jemaat di Kolose mengenai karya pendamaian dan karya keselamatan yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Seperti itu. Ya, Paulus mencoba untuk mengingatkan mereka kembali, ya, karya keselamatan ataupun karya pendamaian telah dilakukan oleh Kristus. Nah, Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke ya, gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah memang tidak akan pernah sama sekali bisa kita lihat secara langsung. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena Allah itu adalah roh. Ya, Allah adalah roh. Kemudian Allah juga adalah Maha Kudus, suci, dan tidak bisa sama sekali bersinggungan ataupun bersinggungan dengan yang namanya dosa. Kalau mungkin anak-anak ingat kisah di Perjanjian Lama begitu ya, bagaimana saking kudusnya Tuhan, ya, maka ketika imam memasuki ruang Maha Kudus, itu pun harus benar-benar menyucikan dirinya ketika menghadap Tuhan dalam ruang Maha Kudus tersebut. Kalau tidak suci, akibatnya adalah mati. Ya, itu artinya bahwa Allah benar-benar sama sekali tidak bisa kompromi, tidak akan bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Nah, kemudian selain daripada itu, Paulus juga ingin menggambarkan, ya, bahwa selain daripada Yesus itu adalah Allah adalah pencipta, Allah yang memberikan perintah, Allah yang memberikan aturan. Allah juga melalui Yesus Kristus ingin memperkenalkan bahwa dirinya juga adalah Allah yang menyelamatkan dan Allah yang memperdamaikan. Nah, Allah yang menyelamatkan dan Allah yang memperdamaikan. Nah, kita juga tahu bahwa
kita ini adalah manusia yang berdosa. Ya, sekali kita melakukan dosa, ya hukumannya adalah maut. Nah, ya sekali kita berdosa hukumannya adalah maut. Ya, tahu maut? Mati. Bukan hanya sekedar mati fisik, ya mati selesai. No, mati kekal. Ya, kematian kekal. Begitu ya. Jadi ketika kita berdosa, maka otomatis kita harus menanggung hukuman maut tadi, ya hukuman mati kekal tadi. Nah, tetapi di sini Paulus menggambarkan bahwa Yesus, ya bahwa Yesus ingin memperdamaikan kita dengan Allah, begitu melalui dirinya. Ya, Kristus ingin memperdamaikan kita manusia yang berdosa ini, yang sudah bercela ini, yang seharusnya dihukum, dengan Allah melalui dirinya. Seperti itu. Ya, coba anak-anak buka semuanya di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, di situ ada jawaban. Di situ kita bisa lihat kenapa Kristus mau turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya bagi siapa saja, bagi orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Kristus, maka segala dosanya diampuni, maka ia pun tidak bercela lagi di hadapan Allah. Nah, jadi begitu ya, bagi orang yang mau menerima Kristus sebagai juru selamat, juru selamatnya, mau percaya kepada Kristus, begitu ya, akan diselamatkan dari apa? Tentunya dari hukuman maut tadi, dari kematian kekal. Ya, Allah saja ya dengan kasih-Nya yang begitu besar mau berdamai dengan manusia yang sangat-sangat berdosa ini, yang seharusnya kena hukuman. Nah, harusnya teladan yang diberikan oleh Kristus ini ya menjadi teladan buat kita, menjadi contoh buat kita, menjadi modal buat kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kepada Tuhan haruslah membawa damai yang sama yang diteladankan atau yang dicontohkan oleh Kristus itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Tentunya ya, kita yakin dan percaya dalam kehidupan kita sehari-hari tentu ada gesekan-gesekan antara teman, ya antara apalagi kita dengan guru ataupun dengan orang tua, pasti akan selalu ada gesekan. Nah, adakah kita sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, meneladani ataupun mencontoh kasih yang telah ditunjukkan oleh Kristus, yaitu membawa damai buat seluruh umat manusia? Adakah kita melakukan hal yang sama? Adakah kita menjadikan itu sebagai teladan dalam hidup kita? Jangan biarkan ya emosi kita atau rasa kecewa ataupun perasaan kita itu mau dipengaruhi oleh emosi yang tidak terkendalikan. Ya, amarah kita menjadi meledak-meledak begitu ya, sehingga marah sama si A, marah sama si B. Akhirnya apa? Tidak membawa damai buat orang di sekitar. Nah, gitu ya. Nah, ini juga menjadi pergumulan yang begitu besar buat Bapak ya, dalam membawa damai ini bagi orang di sekitar. Nah, ingat juga yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 ya, yang kalau tidak salah tertulis, janganlah amarahmu itu berlarut-larut sampai matahari terbenam, ataupun janganlah amarahmu itu sampai berbuat dosa. Ya, begitu. Camkanlah itu, jadilah pribadi yang percaya kepada Kristus, dan bawalah damai bagi orang yang ada di sekitar kamu. Nah, demikian chapel kita pada siang hari ini. Silakan anak-anak boleh direnungkan dan boleh nanti di-sharekan di KTB masing-masing. Ya, sebelum bergabung dengan kelompok KTB, mari kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami baca, dan yang boleh kami
dengarkan, sehingga biarlah firman-Mu tadi Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh masuk di hati dan pikiran kami, boleh menjadi rema di hati dan pikiran kami, dan kami berharap Tuhan itu boleh menjadi teladan bagi kami, terutama dalam membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak, dan kami juga mohon ampun Tuhan apabila selama kami hidup kami masih saja melakukan dosa. Ampunilah Tuhan, biarlah itu tidak menjadi penghalang berkat-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan boleh bergabung di kelompok KTB masing-masing. Selamat siang. Ya, berikut pertanyaan yang bisa kalian refleksikan bersama-sama.